Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Budela di kelas statistika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang deskripsi dari statistika itu sendiri. Baiklah, ini sudah Budela share. Sekarang kita bisa langsung masuk ke inti materi. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mengulik secara tuntas tentang apa sih statistika dan apa sih yang dibahas di dalam statistika itu sendiri, ya. Lanjut, jadi yang harus dibedakan adalah statistik dengan statistika. Meskipun dua kata itu hanya berbeda A saja di belakang, tapi dua-duanya memiliki pengertian yang berbeda. Nah, statistika ini memang mempunyai kaitan dan manfaat langsung dengan banyak hal dalam kehidupan manusia. Lalu, apakah arti sesungguhnya dari statistika? Istilah statistika ini berbeda dengan statistik. Statistik merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Misalnya, persentase angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 0,57%. Nah, lalu eh, pengangguran Indonesia turun sekitar 11,41%. Atau mungkin contohnya dalam setahun terakhir pengangguran bertambah 10.000 orang. Nah, angka-angka ini ya 0,57%, 11,41%, atau mungkin 0,11 poin turun seperti itu kan. Nah, angka-angka ini merupakan contoh dari statistik. Jadi, sesuatu yang tersusun dari satu angka atau lebih ini disebut dengan statistik. Penyajian data angka dapat berbentuk tabel, ya, lalu ada grafik seperti ini grafiknya, lalu ada diagram, deretan angka, dan juga visualisasi angka. Nah, ini kan ada angka nih. Nah, ini itu namanya visualisasi angka, seperti itu. Sementara itu, statistika diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah data, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Jadi, statistika ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Oke. Nah, lalu mengapa statistika itu perlu dipelajari? Statistika ini memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Pertama, statistika ini memberikan pengetahuan dan juga kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Jadi evaluasi data ini dilakukan oleh statistika. Misal nih dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita itu sering berhadapan dengan statistika. Contoh, hasil polling. Kan kalau ada pemilu atau pemilihan apa gitu kan pasti ada namanya hasil polling ya. Nah, ini kan pasti disajikan dalam beberapa bentuk, entah itu grafik ataupun diagram. Nah, beberapa hasil polling ini itu dilakukan inferensi berdasarkan sampel yang telah ditarik. Inferensi yang diperoleh dari hasil polling pendapat itu beberapa ada yang valid, tapi juga ada yang tidak valid. Nah, selain masalah validitas ini, kita juga perlu memperhatikan masalah sampel. Karena terdapat polling yang dilakukan dengan sampel yang tidak memadai. Seperti itu. Jadi kita memerlukan yang namanya statistika. Nah, barusan kita lagi ngomongin data sampel populasi. Lalu apa sih arti dari masing-masing istilah tersebut? Ini data. Jadi data di sini, data ini merupakan hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Jadi data dapat berupa hasil pengukuran, misal tinggi badan, lalu berat badan. Hasil pengelompokan juga bisa, misalnya jenis kelamin, seperti itu.
atau hasil jawaban dari responden. Nah, itu masuk dari yang namanya data. Lalu ada populasi. Nah, populasi ini merupakan koleksi lengkap dari semua elemen yang akan diselidiki. Nah, suatu koleksi dikatakan lengkap jika ia memuat semua subjek yang akan diselidiki. Jadi, dapat dikatakan lengkap kalau dia itu subjeknya ikut dalam suatu populasi. Misal kita ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi semua mahasiswa Fakultas Ekonomi ini harus menjadi populasi dari penelitian tersebut. Nah, itu dikatakan populasi dengan koleksi yang lengkap. Seperti itu. Lalu ada sensus. Nah, sensus ini merupakan koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Lalu juga ada sampel. Sampel di sini adalah sebagian koleksi anggota yang dipilih dari populasi. Jadi populasi anggap saja ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini kita ambil sebanyak 10%, ada 100. Nah, 100 ini yang dinamakan sampel, di mana 100 ini diharapkan dapat mewakili dari 1.000 orang populasi, seperti itu. Nah, ya. Oke, selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang dilakukan, statistika ini dapat dibedakan menjadi statistika deskriptif dan juga statistika inferensia, ya. Nah, statistika deskriptif dia ini membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan angka-angka yang diperoleh seperti meringkas dan menyajikan, mendeskripsikan dan menganalisis seluruh data tanpa melakukan proses penarikan kesimpulan. Jadi diingat-ingat, kalau kita ngomongin statistika deskriptif, berarti kita itu tanpa melakukan penarikan kesimpulan. Jadi hanya mengumpulkan, mengolah seperti itu, dan juga menyajikan. Nah, penyajian data pada statistika deskriptif ini biasanya dengan menggunakan tabulasi penyajian dalam bentuk grafik, diagram, atau dengan menyajikan karakteristik dari ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang menarik, berguna, dan juga mudah dipahami. Lalu ada yang namanya statistika inferensia. Nah, kalau yang deskriptif tadi itu kita melakukan pengumpulan data, pengolahan data, mendeskripsikan, menganalisis tanpa melakukan penarikan kesimpulan, apabila inferensia kita itu membahas, menganalisis, serta menarik kesimpulan. Jadi yang membedakan inferensia itu ada kesimpulannya, seperti itu. Ya. Nah, jadinya statistika inferensia ini merupakan statistik yang mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Jadi lebih ke pengambilan keputusan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk membedakan antara data sampel dan data populasi, biasanya digunakan istilah parameter dan juga istilah statistik, seperti itu. Lalu apa yang membedakan? Jadi parameter merupakan suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter dari suatu populasi. Contohnya ini, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter, ya. Jadi bukan statistik, dia adalah parameter karena ia diperoleh dari populasi, yaitu semua rumah tangga di Indonesia. Jadi semua angka yang didapatkan dari yang namanya populasi itu itu disebut dengan parameter. Sedangkan statistik merupakan ukuran numerik yang menggambarkan karakter dari suatu sampel, ya. Jadi kalau parameter dia itu menggambarkan populasi, kalau statistik dia menggambarkan dari sampel. Harus dibedakan dua-duanya.
Misal, contoh, berdasarkan hasil survei terhadap 50 orang mahasiswa manajemen, angkatan 2020 2021 diperoleh bahwa rata-rata nilai statistika mereka adalah 6,75. Angka 6,75 ini adalah statistik karena ia diberikan oleh sampel yang terdiri dari 50 orang mahasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin mahasiswa manajemen itu bukan berarti semuanya 6,75. Kenapa? Yang dipilih hanya survei terhadap 50 orang saja. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis data. Jadi, jenis-jenis data itu banyak sekali. Nah, yang pertama ada jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada data kualitatif. Ini pasti kalian sering banget dengar. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, lalu apa sih yang membedakan? Kalau data kualitatif ya, adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi dia bukan angka, itu yang namanya kualitatif. Misal, jenis kelamin, terus jenjang pendidikan, lalu agama. Nah, ini masuk dalam data kualitatif. Nah, contoh data apalagi sih? Misalnya kalau data kualitatif, misal nih jumlah mahasiswa bertambah. Nah, bertambahnya berapa? Kan kita nggak tahu. Dia hanya sekedar ngomong bertambah. Ini masuk dalam data kualitatif. Hasil penjualan menurun, harga sembako naik, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata tambah, naik, turun itu masuk dalam kualitatif. Kenapa? Dia tidak disebutkan dalam nominal atau angka. Yang kedua ada data kuantitatif. Nah, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ada 40 orang. Nah, dia kan dalam bentuk angka. Ini masuk dalam data kuantitatif. Atau jumlah kendaraan ada 250 unit. Seperti itu. Atau laba. Laba dalam sehari 100.000. Kan jelas, nggak labanya turun, labanya naik, itu kualitatif. Tapi kalau sudah menyebutkan angka 100.000, 200.000, itu masuk dalam kuantitatif. Nah, berdasarkan nilainya, data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit ini merupakan data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Ya, jadi bulat atau asli. Misal, jumlah kendaraan bermotor di parkiran, ya kan? Jumlah kendaraan motor anggap aja 50, nggak ada motor 50,5 atau 50/4 gitu. Kan nggak mungkin, ya kan? Lalu jumlah mahasiswa di kelas, jelas 48 atau 60 gitu. Nggak mungkin jumlah mahasiswa ada 50,5. Nah, yang setengah siapa kan gitu. Lalu jumlah komputer mungkin, atau jumlah fakultas di Universitas Negeri Malang, ya kan? Ada berapa universitas? Ada 11. Nggak mungkin ada berapa universitas? 11,5. Nah, yang 0,5-nya ini apa kan gitu. Nah, itu masuk dalam data diskrit. Lalu selanjutnya ada data kontinu. Data kontinu merupakan data yang satuannya dapat berupa bilangan bulat dan atau pecahan. Misal perubahan berat badan. Ya, kalau berat badan kan perubahannya jadi dari 70,5 turun nih jadi 64,8 seperti itu. Dia kan mengandung pecahan nih, seperti itu ya. Atau perubahan suhu tubuh. Kemarin demam 38,7, sekarang alhamdulillah sudah turun 35,4. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada berdasarkan sumber, jenis data berdasarkan sumber. Ada yang namanya data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu unit organisasi. Misal, di sini ada data karyawan.
lalu data keuangan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar suatu unit organisasi. Misal, di sini ada daya beli masyarakat, seperti itu. Lalu mungkin selera masyarakat, lalu penjualan produk. Nah, ini kan dapat diperoleh secara eksternal, seperti itu. Oke? Selanjutnya, ada jenis data berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Jadi apapun yang diolah sendiri ini masuk dalam data primer. Misal, harga beli saham, seperti itu. Nah, ini kan biasanya dapat dari data eksternal atau data sekunder langsung diolah sendiri. Jadilah data primer seperti itu. Nah, kalau data sekunder, dia merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dari pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi. Ya, jadi dia ada pengambilan entah dari pihak 2, pihak 3, jadi bukan pihak pertama lagi, itu masuk dalam data sekunder. Misalnya data sensus dari BPS. Nah, ini kan masuk dalam data sekunder. Lalu mungkin data pengguna SIM card Telkomsel. Nah, itu masuk dalam data sekunder. Oke? Lanjut, ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada data berkala atau time series. Ini merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, ya, untuk menggambarkan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Misal, perkembangan jumlah mahasiswa Fakultas Manajemen 5 tahun terakhir. Jadi, perkembangan jumlah mahasiswa FE gitu, Fakultas Ekonomi ya, selama 5 tahun terakhir. Nah, yang namanya 5 tahun terakhir ini kan berarti namanya time series dari waktu ke waktu. Seperti itu. Yang kedua ada data cross-section, merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan pada waktu yang bersangkutan. Misal, harga saham menurut jenis perusahaan. Jadi, sekarang ya sekarang. Yang dinamakan data cross-section. Oke, selanjutnya, berdasarkan cara penyusunannya. Nah, kalau berdasarkan cara penyusunannya, di sini dibagi ada 4 data. Yang pertama ada data nominal. Data nominal, ini ya, data nominal merupakan data statistik yang memuat angka yang tidak memiliki makna. Jadi angka yang terdapat dalam data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Misal, data yang berkaitan dengan jenis kewarganegaraan seorang, yaitu WNI dan juga WNA, ya kan? Nah, kalau cuma tulisan WNI atau WNA, ini kan kalau dianalisis susah, ya kan, kalau dimasukkan datanya. Jadi agar data ini dapat dianalisis dengan menggunakan statistik, jadi data ini harus diubah menjadi angka. Misal data untuk WNI 1, untuk WNA 2, seperti itu. Tapi bukan berarti 2 ini lebih banyak dari 1, tidak. Ini hanya sekedar simbol dari objek WNI, yang 2 WNA, seperti itu. Atau mungkin ada nih 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Nah, ini kan juga contoh-contoh 4 S1, contoh-contoh dari data nominal. Karena dia tidak mempunyai makna angka ini, dia hanya sebagai simbol. Atau mungkin 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah,
seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan data nominal. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya itu tidak tetap. Hal ini berarti data tersebut tidak memiliki interval yang tetap. Misal, hasil kuis statistika dasar ini, ada peringkat nomor 1 Ani, gitu kan, nomor 2 Banu, nomor 3 Citra, seperti itu. Nah, angka 1, 2, 3 ini itu bukan berarti 1 lebih tinggi daripada angka 2 maupun 3 itu lebih besar daripada 2. Tetapi data ini tuh hanya memperlihatkan bahwa yang punya peringkat 1 Ani, punya peringkat 2 Banu, punya peringkat 3 Citra. Tapi hal ini tidak bisa menentukan perbedaan antara Ani, Banu, dan juga Citra. Peringkat 1 ini bukan berarti dia mempunyai kemampuan 2 kali lipatnya peringkat 2. Begitu juga 3 ini bukan mempunyai kemampuan lebih atau kurang dari 2 seperti itu. Jadi ini itu hanya sekedar intervalnya tidak bisa dipastikan, dia hanya untuk melihat peringkatnya itu saja, ya. Lalu ada yang namanya data interval. Data interval ini merupakan data yang memiliki interval antara yang satu dan lainnya, sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Data interval tidak memiliki titik nol dan titik maksimum yang sebenarnya. Misal, jika dalam satu tes kecerdasan menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 sampai 200, maka nilai 0 ini bukan menunjukkan kemampuan seseorang yang minimal, tapi nilai 0 ini hanya menunjukkan tempat paling rendah, seperti itu. Jadi bukan berarti 0, oh dia tidak cerdas, enggak. Dia cuma menunjukkan tempat saja. Dan 200 di sini dia menunjukkan tempat yang paling tinggi. Itu untuk data interval. Dan yang terakhir ada data rasio, yaitu jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai 0 yang mutlak. Misal, jadi nolnya mutlak. Misal hasil pengukuran panjang, tinggi, berat, luas, ya kan? Dia kan pasti ada yang namanya 0. Seperti itu. Jadi kalau dalam rasio ini, dalam data rasio, nilai 0 itu betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi kalau 0 meter berarti ya dia tidak mempunyai panjang, dan kalau 0 kilogram berarti dia tidak mempunyai berat. Misal kalau 20 meter, kalau data rasio berarti 20 meter itu sama dengan 2 kali 10 meter. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan data rasio. Oke. Nah, yang terakhir adalah skala, ya. Jadi kalau kita ngomongin data, yang ini berdasarkan cara penyusunannya, kalau ini adalah skala pengukuran data. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini atau skala dikotomi ya, biasanya disebutnya dikotomi, merupakan data yang paling sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya yang diberikan angka. Itu tadi, misal kalau WNI 1, kalau WNA 2, seperti itu. Atau jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, seperti itu. Oke, nah yang skala ordinal merupakan pengukuran data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah ya sampai yang paling tinggi. Atau sebaliknya terhadap suatu objek tertentu. Contoh mengukur kualitas suatu barang misalnya ya. Jadi contoh dari skala ordinal misal mengukur kualitas suatu barang. 1, sangat bagus. 2, bagus. 3, cukup bagus. 4, kurang bagus. Nah, ini masuk dalam skala
ordinal. Atau misal ada jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikan. Yang pertama ada SD, kedua SMP, tiga SMA. Seperti itu. Itu masuk dalam skala ordinal. Lalu ada skala interval. Nah, skala interval merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Skala interval ini memiliki sebuah titik nol. Misal nih, standar IP mahasiswa atau nilai ya. Nilai intervalnya kalau nilainya 81 sampai 100 maka dia dapat A. Kalau 76 sampai 80 dia dapat B. Kalau 61 sampai 75 dia dapat C. 46 sampai 60 dia dapat D. Kalau 0 sampai 45 dia dapat E. Nah, 0 ini kan ada. Ini masuk dalam skala interval. Dia mempunyai interval yang sama. Seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya skala rasio, yaitu skala pengukuran yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan juga interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Misal, umur manusia, lalu tinggi badan, misal tinggi pohon, jarak kota, antar kota. Nah, ini masuk dalam skala rasio. Baik. Seperti itulah tentang deskripsi statistika. Jadi Budela harap kalian bisa mempelajari tentang bagaimana cara kita bisa mengerti tentang statistika dan apa saja sih yang dibahas dalam statistika itu. Oke? Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan di next topik masih sama di kelas statistika. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya teman-teman semua. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.